Soal selanjutnya, sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah. Soal ini berkaitan dengan usaha dan energi ya. Usaha dan energi. Nah, kita lihat di soal diketahui ini massa benda M, kemudian ini tinggi pertama, tinggi mula-mula H1, ini G, dan 20 meter H2. Kaitan usaha dengan energi potensial atau energi yang dihasilkan oleh gaya berat adalah usaha sama dengan delta EP. Nah, ini bisa dijabarkan sama dengan M dikali G dikali delta H. Nah, kita masukkan nilai M 2 kg, kemudian G 10, kemudian delta H 20 dikurang 100 sama dengan 20 dikali min 80 sama dengan min 1600 Joule. Nah, jawaban untuk soal ini adalah D. Soal berikutnya, sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik adalah. So, ini masih berkaitan dengan usaha dan energi, tapi usaha di sini berkaitan dengan energi kinetik ya. Kita lihat diketahui di soal ini adalah M, kemudian percepatan berarti ini adalah A, dan 2 detik adalah T. Kaitan usaha dan energi kinetik dapat dirumuskan dengan W sama dengan delta EK. Sama dengan delta EK setengah M delta V kuadrat. Nah, itu bisa kita tuliskan 1/2 M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, tetapi di sini nilai V belum diketahui, maka kita cari dulu dari nilai percepatan yang ada, di mana rumusnya Vt sama dengan V0 ditambah A kali T ya. Ini rumus pada GLBB. Nah, Vt sama dengan V0. Nah, karena benda mula-mula diam berarti V0 sama dengan 0 ya. V0 ditambah A 3 meter per sekon kuadrat, kemudian waktunya 2 detik, sehingga nilai kecepatan akhir adalah 6 meter per sekon. Nah, kemudian baru nilai ini kita masukkan ke rumus usaha di 1/2 dikali massa 4 kg, kemudian kecepatan kedua atau kecepatan akhirnya 6 kuadrat dikurang kecepatan mula-mula tadi 0 kuadrat sama dengan ini 2 dikali 6 kuadrat dikurang 0 berarti ini 36, sehingga kita peroleh hasil 72 Joule. Nah, jawaban untuk soal ini adalah E. Soal berikutnya, bila hukum kekekalan energi mekanik untuk suatu sistem berlaku, maka, nah, ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi ya adik. Hukum kekekalan energi berkaitan dengan energi mekanik ya, energi mekanik. Nah, energi mekanik ini disebut juga dengan energi total, yaitu penjumlahan antara energi potensial EP
ditambah dengan energi kinetik. Yang dinyatakan pada hukum kekekalan energi mekanik adalah energi mekanik pada keseluruhan lintasan benda adalah tetap. Jadi kita lihat pilihan jawaban. Yang A, energi kinetik sistem selalu berkurang. Ini jelas salah ya. Kemudian B, energi potensial sistem selalu bertambah. Ini juga salah. Kemudian yang C, jumlah energi kinetik dan energi potensial sistem adalah tetap. Oke, ini betul. D, jumlah energi kinetik dan energi potensial sistem selalu berkurang. Ini juga salah. Dan yang E juga salah karena bertambah ya. Maka jawaban untuk soal ini adalah C. Soal selanjutnya masih berkaitan dengan energi. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bola yang masanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A seperti pada gambar. Ketika sampai di B, besar energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial. Tinggi titik B dari tanah adalah, oke, yang ditanya di sini tinggi B, ya, HB. Dimana saat sampai di B, energi kinetik B, berarti EKB, sama dengan 2 kali energi potensialnya. Ya. Kemudian ini data yang diketahui, ini massa 2 kg. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, adik-adik kita terapkan hukum kekekalan energi ya. Jadi kita tuliskan EMA, energi mekanik di titik A, sama dengan energi mekanik di titik B. Ya. Nah, energi mekanik tadi, ingat kembali rumusnya adalah EPA, energi potensial A ditambah energi kinetik A, sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B ya. Nah, EP, energi potensial rumusnya adalah M dikali G dikali H, berarti ini HA, ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan EPB kita tetap tuliskan dalam bentuk EPB ditambah EKB 2 kali EPB ya, 2 EPB. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ganti nilainya. M2 kali G10 kali HA 90 ditambah 1/2 dikali 2 dikali. Nah, pada keadaan tertinggi atau keadaan mula-mula, ketentuannya adalah kecepatan di sana adalah 0. Nah, maka VA 0 kuadrat sama dengan, nah, EPB ditambah 2 EPB sama dengan 3 EPB. Nah, ini hasilnya 1800 sama dengan ya 3 EPB. Nah, sehingga EPB, energi potensial di titik B, sama dengan 1800 bagi 3 sama dengan 600 Joule. Kemudian baru kita cari nilai tinggi H di titik B. EPB sama dengan rumus EP adalah M dikali G dikali HB ya. Nah, ini 600 sama dengan massa tadi 2 kg dikali G10 dikali HB. Oke, berarti nilai HB sama dengan 600/20. Kita peroleh hasil 30 meter. Oke, adik. Nah, jawaban untuk soal ini adalah B. Soal selanjutnya, soal ini berkaitan dengan energi dan daya. Seorang pendaki gunung bermasa 120 kg mendaki sebuah gunung dengan daya 800 watt. Jika ketinggian gunung 55 meter, maka waktu yang dibutuhkan pendaki gunung tersebut adalah titik-titik. Untuk menghitung daya, ingat kembali rumusnya adalah P sama dengan
daya per waktu ya. Nah, untuk daya di sini karena berkaitan dengan ketinggian, kita gunakan rumus delta EP ya, perubahan energi potensial per waktu. Nah, atau kita jabarkan kembali M dikali G dikali delta H per T. Nah, sekarang kita langsung masukkan nilainya. Daya diketahui 800 sama dengan massa 120 kg dikali G10 dikali ketinggian gunung 55 meter per T. Nah, ini bisa kita coret nolnya. Kemudian juga bisa disederhanakan. Ini dibagi 4 sama dengan 2, ini bagi 4 sama dengan 3. Sehingga nilai T sama dengan 165 ya, 3 kali 55 per 2 sama dengan 82,5 sekon. Jawaban untuk soal ini adalah B.